Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang kedua ya, tentang konfigurasi mail server dan database server. Kemarin bab yang terakhir Bapak jelaskan tentang database server. Sesudah database server, kita lanjut ke mail server. Bapak ulang lagi, masuk ke database server dulu ya. Yang pertama yang udah Bapak sampaikan untuk semester 1 yang dulu kita menginstal di Linux Debian 7 yang masuk ke aplikasi VirtualBox atau VM atau Worktion yang disebut dengan Worktion ya. Ini klik new. Nah, di komputer kalian ini ada beberapa tipe atau konfigurasi ya. Ada yang komputernya di atas dual core, itu ada yang komputernya di atas 32 bit dan 64 bit. Kalau 32 bit mungkin dual core ke bawah ya speknya. Nah, kalau misalkan komputer kalian 32 bit, jangan menggunakan VirtualBox yang sistem tipenya yang 64 bit, itu tidak bisa. Nanti sistem kalian error. Nah, nanti disamakan saja. Misalkan banyak di Google ya, itu ada yang 32, ada yang 64. Nah, kalian downloadnya yang 32 bit. Nah, 32 bit kita samakan dengan VirtualBox yang 32 bit. Kemudian klik new. Nah, di sini ada yang disebut dengan name Debian 7. Kemudian tipenya adalah Linux. Versinya kalian pilih yang 64 bit. Kalau komputer kalian di speknya di sini menggunakan menggunakan 64 bit ya, berarti 64 bit. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, Intel memori RAM-nya sistem tipenya adalah 64 bit. Nah, jadi kalau misalkan sistem tipe kalian komputernya 64 bit, berarti kita menyesuaikan di versi yang di Linux di VirtualBox ini atau di Worktion ini menggunakan versi Debian 64 bit. Kemudian klik next. Nah, jadi kita lihat recommended yang di memory size ini. Kalau bisa jangan menyentuh ke warna yang merah ya, disesuaikan saja ya, sesuaikan saja. Kalau Bapak ini pakainya 1024 MB. Kemudian next saja, kemudian next. Nah, kemudian kita start. Lain banget dari Nah, jadi kalau misalkan kita sudah start, kita ada di sini, kalian melihat di yang warna kuning ini di folder, klik foldernya, kemudian add, klik add. Nah, di sini ada yang sudah disiapkan di partisinya, ada Linux Debian 7 ya. Nah, ini berbentuk ISO ya, harusnya berbentuk ISO. Kemudian open, kemudian close. Nah, sudah masuk ke sini ke folder ini, kemudian start. Oke, ini ya, kita ada Debian Special for SMPTKJ. Kemudian kita powernya kita matikan dulu. Kita lihat settingnya.
kemudian klik networknya beri adapter adapter 1 dan adapter 2 nya kita aktifkan, pilih hub, kemudian klik di sini yang namanya make address all, kemudian oke. Sesudah itu oke sebentar, klik start. Coba bapak-bapak jangan berisik ya, saya lagi live nih pak. Ngobrolnya di dalam hati aja pak. Ini mohon maaf nih bapak-bapak yang ini diganggu saja nih. Kemudian kita masuk lagi ke virtual yang tadi. Nah, kalau sudah foldernya kita masuk, kemudian diinstal. Ini sudah masuk ke Linux Debian, kemudian install, di enter saja. Nah, kalau sudah masuk ke dalam Linux ini, maka bahasa pemrogramannya berbeda. Itu kita menggunakan berbasis teks. Kalau berbasis teks tidak menggunakan mouse, melainkan keyboard. Oke. Select Linux. Nah, Linux itu bahasa. Enter. Kemudian pilih order yang paling bawah. Kemudian kalian pilih Asia. Karena kalian tempatnya di Asia, klik Asia. Kemudian pilih cari yang namanya Indonesia. Di enter. Kemudian lokalnya US. Ya, US saja. Kalau Indonesia nggak ada kan lokal. Enter. Kemudian keyboardnya Indonesia juga nggak ada, Amerika. Kita tunggu saja beberapa menit ya. Ini menunggu sedang membuka puasa Pak Rahmat. Kalau speknya bagus, biasanya kalau install Linux seperti ini cepat banget ya. Nah, berhubung Ether 2 nya tadi diaktifkan, maka ETH0 dan ETH1 aktif. Nah, kalau misalkan kalian tadi Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 nya aktif sampai Ether 3, maka ETH0, ETH1 dan ETH2 nya aktif. Nah, berhubung kita menggunakan konfigurasi interface-nya dua komputer, kita menggunakan dua komputer saja, ETH0 dan ETH1. Kemudian di enter. Sesudah di enter, ditunggu beberapa waktu, kira-kira beberapa detik ya. Ini langsung masuk ke DHCP, dynamic host. Nah, baik, hostname-nya adalah Debian 1 saja. Ketikkan Debian 1 kemudian enter. Domainnya adalah Debian 1. Nah, Debian1.net gitu ya, .net. Ingat-ingat. Kalau misalkan nggak ingat, kalian siapkan alat tulis, ketikkan Debian1.net. Nanti ini masuknya ke dalam database server. Kemudian klik next. Root passwordnya kita gunakan satu saja, jangan banyak-banyak karena ini masuknya nanti ke dalam mail server, database server. Satu juga ya, pengulangan password, kemudian full for the username Debian 1. Ini kita sudah dikopikan nih Pak Tommy, udah beres nih Pak. Kita edge aja. Baik. Ini Pak, kopikan Pak. Diinstal Pak, langsung Pak. Belajar menginstal Pak. Siap. Kemudian dilanjut ya. Kemudian user for your akunnya Debian 1 juga. Lalu di continue, di enter. Choose password yang kalian tadi masukkan. Yang awal password tadi 1 lagi. Kemudian password yang pengulangannya lagi 1.
Sesudah itu maka nanti menunggu kita membuat home atau properties ya, properties. Terus select your city on time zone, zona kita di mana. Nah, berhubung kita di Karawang, kita menggunakan zonanya yang Jakarta. Sesudah itu, sesudah menunggu beberapa waktu, beberapa menit atau detik ya. Kalau speknya bagus mungkin komputernya itu beberapa detik ya. Kalau space-nya dual core itu memang berat ya. Debian ini 3 giga maksudnya. With use interdisk. Nah, di enter. Nah, ini yang mau masuk ke partisi kalian. Nanti buatkan, dibentukan di dalam Debian ini. Kok nggak ada, Pak? Nih. Debian, Pak. Tunggu, Pak. Kok buron sih? Oh, udah gue nggak kesini lah tuh nyak, gawain gue nggak. Baik, kita lanjut lagi. SCS 13, SCS I3, di enter. Recommended your partisi. Nah, kita buatkan partisi baru ya. Kemudian kalian di sini ada pilihan yang tadi kalian klik ya, SCS I3 ya. Jangan finish. Kalau finish nanti kalian tidak membentuk partisi di sini. Kalau finish sudah usai berarti. Kalau installnya hanya satu partisi saja. Kita buatkan partisinya, terus kemudian yes, di situ. Nah, sesudah yes, kalian pilih pre-space ya, pre-space. Nah, kalau nanti kalian menginstalnya dari ulang, tadi ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya mungkin ini tulisannya nanti bahasa Indonesia. Tapi lebih baik bahasa Inggris, jadi lebih mudah. Create new partisi, buatkan bentuk partisi baru. Biasanya awalnya ini dikasih oleh sistem itu adalah 8.6 GB. Kalian rubah 8-nya di delete, kemudian ganti 4, kemudian enter. Primary di enter, terus beginning di enter lagi. Kemudian kalian pilih di sini menggunakan kita gunakan down aja langsung, down, terus pre-space lagi, kemudian create, kemudian 4 ini di 2, jangan ganti 2 ya, 2 GB, kemudian di enter. Primary lagi, beginning, jadi home ya. Oke, kita buatkan manuality-nya adalah down. Oke, jadi home, kemudian pre-space, create 1, buatkan 1, primary begini. Sini user, kemudian manuality-nya ditambahkan garis miring www, enter, kemudian down, kemudian pre-space lagi, create, kemudian primary. Nah, kemudian swap area, jadi nanti ada areanya masing-masing ya. Kemudian dan oke, kita sudah usai, ini finish langsung. Oke, kemudian di yes,
Tunggu beberapa saat. Jadi sekitar 30 menitan lah nih install Linux ini. Nah, sesudah masuk ke dalam partisi atau membuat home rumah, membuat partisi dari area, terus tunggu beberapa saat atau beberapa waktu sekitar 2 menitan. Kemudian pilih CD or DVD, kalian pilih aja no, terus mirrornya juga no. Kemudian surveinya yes, nah maka akan disurvey. Kemudian standar system utility continue. Nah, nanti kita masuk ke akses remote server ya. Jadi dari VuTi ini nanti kalian bisa buatkan 2 interface. Jadi 1 interface dan 2 device. 1 interface dan 2 device. Nah, kita lihat di device ini, kita share aja langsung VuTi-nya. Terus grup. Nah, ini terakhir nih. Kita yes. Ternyata Pak Yulianto di yes. Kita ini aja dulu. Kita download dulu. Masih. Oke, kita continue langsung. Nah, langsung boot leader kita installnya sudah usai. Yang kita tunggu beberapa detik untuk loading ke dalam bahasa codingnya Linux Debian. Nah, tadi kita buatkan Debian 1, loginnya adalah Debian 1, passwordnya adalah 1, kemudian langsung Debian-nya tadi kita ketikkan SU, passwordnya adalah 1, kemudian di enter. Nah, sudah masuk ke salah satu properties ya. Kita gunakan di sini adalah yang kita langsung masuk ke dalam apa namanya? Kita langsung masuk ke get install MySQL ya. Jadi kita masuk ke database dulu ya. Database apt get install MySQL server MySQL client. Jadi ada 2 device, server dan client. Oke, apt download ya kan, download Google Form dia, Google Form dia. Apt get install MySQL server MySQL client.
install MySQL server, MySQL client. Oh, salah kata-katanya nih, bahaya nih. Client. MySQL install apt get install MySQL server. Oke, kita enter. Kemudian di situ ada tampil yang namanya continue yes atau no. Kita ketikkan y, enter. Kita lihat di sini device-nya, klik device, kemudian ke yang 64 bit ada, bro. Yang 64 bit ya. Network. Jadi kita ketik Debian. Oke, enter. Save. Good. 1 passwordnya, kemudian 1 lagi. Kita tunggu beberapa detik. Menunggu, langsung kita menginstal secara otomatis database-nya. Oke. Jadi jangan lupa ini nanti disiapkan ya. Bahasa pemrogramannya berbentuk buku boleh, berbentuk PowerPoint juga boleh. Oke, kita sudah beres nih, sudah MySQL database-nya sudah terinstall. Kemudian sesudah itu kita lihat lagi PowerPoint-nya. Oke, kita sudah oke nih, database-nya sudah terinstall ya. Nah, sesudah database sudah terinstall, maka kita lanjut ke materi berikutnya adalah MySQL email server. Tinggal kita install juga di sini. apt get install Postgres Courier, IMAP, Courier, Pub, Square Mail, lalu di enter. Kita lihat tuh di sini. Ini Debian nih, bro. Kita jangan macam-macam, salah ketik udah bahaya ini, harus hati-hati kalau Linux ini. Yes, produk. Yes, gimana kita? Iya, sering iya, ngirim video ke HP. Kita bawa kabel data, Pak. Kabel. Oh, itu. Ih. Oke. Ini kita ketikkan apt get install apt get install Postgres Courier. Nah, Courier. Maaf. Courier of school di mail. Akhirnya
email di enter. Oke, kita sudah masuk, sudah keterima oleh sistemnya. Kemudian di situ ada yang namanya apt get my php my admin, berarti php my admin ya. Sudah masuk ke down, berarti kita php my admin apt get install php my admin. Yes. Oke. Spasi. Luar biasa Pak Hengki, Pak Tommy. Kita sudah berjalan nih installnya, langsung my admin coy. Kita dulu itu tidak kuliah aja, ini semester 6 udah kita baru masuk ke sini. Sekarang SMK kelas 11 aja udah masuk ke my admin, gila ya. Luar biasa ya sekarang ya. Yes, ya, satu passwordnya satu lagi. Oke, good. Langsung kita panggil di sini men. Langsung men teng. Nah, tadi yang sudah diisi itu domainnya adalah debian1.net. Kita panggil di sini, mudah-mudahan bisa ini. Kalau nggak sih berarti ada errornya nih. debian1.net. Kalau lihat di sini sih beda ini. Wih, salah ini ternyata, salah. Debian 1, coba lihat di sini. Oh, pakainya php my admin. Garis miring ternyata. Debian1.net php my admin garis miring ada yang error. Oh, ternyata di sini belum keinstall yang namanya routingnya men, IP address. Oke, kita ini dulu ya. IP address routingnya belum keinstall ternyata. Baik, mungkin ini aja dulu ya. Kita lanjut nanti ke materi berikutnya. Mungkin ini materi yang detik-detik terakhir. Materi yang terakhir, bab terakhir juga tentang database server dan mail server. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.